Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara untuk instalasi CMS WordPress langsung dari hosting. Berikut ini tutorialnya. Karena kita akan menginstalkan CMS WordPress langsung melalui cPanel, maka hal yang harus dipersiapkan adalah pastikan teman-teman sudah memiliki hosting dan juga sudah memiliki domain yang aktif. Nah, langsung saja pada prosesnya bagaimana caranya untuk menginstal CMS WordPress langsung dari hosting. Pertama kita login dulu. Kita login dulu ke layanan penyedia hosting kita. Oke, kita login dulu ke dalam penyedia hosting yang sudah kita miliki. Saya di sini menggunakan jasa dari Jogja Host. Jadi saya login dulu ke jogjahost.co.id. Saya login dahulu. Oke, setelah berhasil login, kemudian kita masuk ke dalam layanan hosting kita. Kita masuk ke dalam hostingnya, kita klik. Kemudian kita masuk ke dalam kontrol panel atau cPanel di sini. Nah, selanjutnya untuk melakukan instalasi CMS WordPress, kita masuk di dalam cPanel ini, masuk di dalam menu software, ada di bagian bawah, Softaculous ya, Softaculous App Installer. Kemudian kita pilih WordPress, kita klik. Selanjutnya kita pilih di sini tanda panah ke bawah, kita pilih custom install supaya kita bisa men-setup dengan cara manual dan kita bisa melihat pilihan-pilihannya. Selanjutnya di sini adalah versi WordPress yang akan kita pergunakan. Di sini sekarang sudah menggunakan versi 5.4.1. Jadi teman-teman masih memungkinkan untuk memilih versi di bawahnya. Saya akan menggunakan versi terbaru, versi 5.4.1. Kemudian di bagian choose protokol silahkan dipilih HTTPS supaya SSL-nya sudah diaktifkan. Kemudian di bagian choose domain ini kita pilih domain yang akan kita pergunakan untuk menginstalkan CMS WordPress ini. Nah, pilihan ini akan muncul beberapa ketika kita sudah mendaftarkan atau memiliki beberapa domain di dalam hosting yang kita pergunakan. Nah, saya di sini akan mempergunakan domain dokursus.my.id. Namun jika teman-teman baru memiliki satu domain saja, maka pilihan ini tidak akan ada, hanya terpilih satu pilihan saja. Kemudian in directory ini silahkan dihapus. Nah, directory ini maksudnya adalah lokasi instalasinya. Jadi ketika ada tulisan WP di belakang, maka kita harus mengakses website kita nantinya dengan alamat panjang juga. Contoh tadi kalau misalnya tertulis di sini WP, maka kita harus mengakses website kita dengan alamat dokursus.my.id/wp. Nah, sehingga supaya bisa diakses secara langsung tanpa ada /wp-nya, maka direktorinya kita kosongkan, sehingga nanti akses website utama kita adalah https://dokursus.my.id atau dokursus.my.id. Kemudian set name ini adalah judul websitenya. Nah, judul websitenya itu adalah yang
kita bisa melihat di bagian atasnya sini, ini adalah site name, dan ini bisa kita custom kembali suatu saat, artinya bisa kita rubah kembali. Misalnya di sini saya pergunakan platform pembelajaran online Indonesia. Kemudian site name-nya, set description, misalnya saya pilih, saya masukkan belajar kapan saja dan di mana saja. Kemudian admin username, ini harus kita ingat bahwa admin dan password ini adalah yang akan kita pergunakan untuk mengelola website kita, sehingga pastikan username dan password usahakan yang selalu kita pergunakan untuk akun-akun yang lain supaya lebih memudahkan kita. Tekan di sini. Oke, kemudian select language, ini adalah bahasa di dalam admin website kita. Mempergunakan bahasa Inggris ataukah bahasa yang lain. Misalnya di sini saya pergunakan saja bahasa Indonesia. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih advanced option. Advanced option ini untuk memberikan nama database-nya. Sebenarnya bagian ini bisa kita lewati, hanya saja saran saya sebaiknya ini di set sehingga database kita ada namanya, sehingga nanti pada saat kita kelupaan password login admin misalnya, ketika kita harus mereset password secara manual melalui kontrol panel, kita bisa melakukan resetnya dengan lebih mudah ketika nama database-nya sudah kita custom. Karena ketika namanya seperti ini, sedangkan di dalam database di kontrol panel kita atau di hosting kita banyak, sehingga kita harus memilih satu persatu. Sehingga di sini saya kasih misalnya dokursus, dan ini jumlah karakternya tidak boleh lebih dari 7 karakter. Ya, kemudian untuk temanya bisa kita lewati atau kita pilih salah satu. Misalnya saja saya pilih dulu salah satu di sini. Saya menggunakan tema ini misalnya. Dan ini hanya sebagai tampilan awal ya, karena nanti juga akan kita rubah template-nya sesuai dengan keinginan kita. Saya pilih, kemudian kita install. Kita tunggu prosesnya sampai dengan 100%. Nah, sini kita lihat seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa nama database tidak boleh lebih dari 7 karakter. Artinya ada yang bermasalah di sini. Kita cek kembali. Berarti yang bermasalah adalah di bagian advanced option ya. Nah, di bagian sini. Oke, inilah yang bermasalah tadi. Nah, di sini saya harusnya menggunakan 7 karakter saja maksimal. Jadi saya singkat di sini, saya menggunakan dokur saja. Kemudian kembali ke bawah, kita pilih template-nya, kemudian kita pilih install. Kita tunggu prosesnya sampai dengan 100%.
Untuk proses instalasi WordPress melalui cPanel tergantung dari kondisi server, kemudian juga tergantung dari koneksi internetnya. Tapi biasanya untuk instalasi CMS WordPress ini hanya sekitar 1 menit atau 2 menit. Paling tidak, paling lama itu sekitar 3-4 menitan untuk sampai 100% berhasil. Namun itu pun juga tergantung dari template yang kita pilih pada saat proses installnya tadi. Nah, kita lihat di sini sudah berhasil 100% untuk menginstalkan CMS WordPress. Sekarang kita cek website kita. Saya akses alamatnya ke kursus.my.id. Oke, kita lihat di sini sudah bisa diakses, websitenya sudah aktif sesuai dengan template yang tadi kita pilih dengan judul seperti ini. Oke, demikian caranya untuk menginstal CMS WordPress melalui cPanel langsung atau melalui hosting secara langsung. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.